Tuhan buat pemulihan, dan katakan kepada Tuhan, kalau memang sudah lama engkau dalam tangisan dalam hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan buat aku tertawa Tuhan. Pulihkan Tuhan untuk mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai dari hati yang mengalami pemulihan. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan akan ubah semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kembali kepada Keluaran 11 tadi ya. Selanjutnya saudaraku terkasih Tuhan, Tuhan bawa kita meninggalkan Mara dan akhirnya tiba di Elim ya, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tuhan bawa, saudaraku terkasih Tuhan, kita meninggalkan Mara dan tiba di Elim. Puji Tuhan, Elim itu saudaraku Tuhan, hidup berkelimpahan. Kita akan limpah dengan kasih dan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudaraku terkasih Tuhan. Sadari, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita, saudaraku terkasih Tuhan, saya mau katakan, kalau ada orang sudah minta maaf kepadamu, apalagi sampai memohon-mohon, saudaraku terkasih Tuhan, jangan sampai tidak ampuni, harus diampuni, saudaraku terkasih Tuhan. Karena apa? Karena kalau tidak diampuni, orang yang sudah minta maaf itu, orang yang sudah minta ampun itu, saudaraku terkasih Tuhan, nanti Tuhan akan balaskan itu. Bagaikan yang berhutang, saudaraku Tuhan, berhutang banyak itu, diampuni, dilunaskan hutangnya. Tiba-tiba ada yang berhutang kepadanya, saudaraku Tuhan, minta diringankan, minta waktu, tetap tidak mau. Akhirnya saudaraku Tuhan, orang yang berhutang banyak ini dihajar Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita dihajar Tuhan. Kita harus lepaskan pengampunan. Dan kalau kita yang diampuni, saudaraku Tuhan, jadi lepaskan pengampunan itu, tidak ingat-ingat lagi. Itu melepaskan pengampunan yang sebenarnya. Jangan pernah ingat-ingat lagi kesalahannya, kejahatannya, kerugian yang ditimbulkannya kepada kita. Jangan ingat-ingat. Itu lepas pengampunan. Itu hati yang sekali lagi yang sudah dipulihkan. Tapi sebaliknya, kalau kita yang sudah mendapat ampunan, saudaraku terkasih Tuhan, jangan diulang lagi. Kalau kita sudah diampuni, jangan ulang lagi. Kalau kita sudah mengampuni, jangan ingat-ingat lagi. Saudaraku Tuhan, milikilah hati yang penuh kasih. Siapa kita? Kitalah yang disebutkan berhutang banyak itu, yang diampuni Tuhan hidup kita, saudaraku terkasih Tuhan. Berbelas kasihanlah juga kepada yang lain. Dan kita mau, saudaraku Tuhan, dan kalaupun kita berbuat baik ataupun saudaraku Tuhan mengampuni, jangan pernah berbangga-bangga. Saya juga mau ingatkan kita, saudaraku Tuhan, saya mau katakan lebih baik, justru lebih baik orang yang pernah melakukan kejahatan, dosa, kesalahan, saudaraku Tuhan, dengan dosa, kejahatan, kesalahan yang dilakukannya itu membuat dia sadar, membuat dia menangis, membuat dia bertobat, membuat dia berbalik kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, daripada, saudaraku terkasih Tuhan, orang yang melakukan kebaikan dan dengan kebaikan yang dilakukannya itu membuat dia jatuh dalam kemegahan kebaikan, kesombongan rohani. Saudaraku Tuhan, bermegah dalam kebaikan itu pun tidak baik. Saudaraku terkasih Tuhan, tadi saya sudah katakan, lebih baik orang yang tadi berdosa itu, orang jahat itu, saudaraku Tuhan, tapi dengan dosa kejahatan yang dilakukannya itu dia sadar betul, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia minta ampun, dia berubah, dia bertobat. Daripada kita, saudaraku terkasih Tuhan, melakukan kebaikan, tapi kita, saudaraku Tuhan, tanpa kita sadari, dengan kebaikan yang kita lakukan itu justru membawa kita pada bermegah dalam kebaikan, dalam kesombongan rohani. Itu sebabnya juga kalau kita, saudaraku Tuhan, mungkin nggak tahu, selama ini pikiran saya juga begini. Kalau saya tolong orang, saudaraku Tuhan, maka orang yang saya tolong itulah yang berterima kasih kepada saya. Karena saya sudah tolong, saya sudah bantu, apalagi dia dalam kesusahan, saudaraku Tuhan. Tapi saya mau katakan, sebenarnya bukan demikian. Bukan orang itu yang kita harapkan berterima kasih kepada kita. Walaupun kita harus belajar berterima kasih, tapi jangan harapkan orang itu berterima kasih. Tapi justru kitalah yang berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berikan kita kesempatan dan kemampuan untuk menolong orang itu. Kalau Tuhan tidak beri kesempatan, kalau Tuhan tidak beri kemampuan, saudaraku Tuhan, kita tidak dapat tolong orang itu. Ternyata kita bisa menolong orang itu karena Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk menolong orang lain. Puji Tuhan. Sebab itu kalau orang itu pun tidak berterima kasih kepada kita, justru mulai hati Tuhan, terima kasih Tuhan, kau beri aku kesempatan untuk menolong, kau mampukan aku Tuhan untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Jadi kita yang harus berterima kasih. Jangan kita harapkan, saudaraku Tuhan, akhirnya
Karena dia tidak berterima kasih, kita benci, kita sakit hati. Akhirnya dosa juga, saudara Tuhan. Jadi kalau kita bisa tolong orang lain, saudaraku terkasih Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena dialah yang memberi kamu kemampuan dan kesempatan itu untuk menolong orang lain. Sehingga tidak ada kebanggaan akan kebaikan, tidak bermegah dalam kebaikan. Kita hanya bermegah pada salib Kristus yang sudah memulihkan kita, puji Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan akan bawa kita lebih lagi kepada elim, kelimpahan kasih, kelimpahan saudara Tuhan pengampunan, hidup yang penuh dengan kemenangan, kelimpahan saudara Tuhan dari kasih karunia Tuhan, hidup yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Alami saudaraku terkasih Tuhan. Tuhan akan bawa kita sampai pada elim, bukan hanya pada pahit menjadi manis, tapi hidup berkelimpahan, puji Tuhan, hidup yang penuh dengan mujizat, alami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Saudaraku terkasih Tuhan, dari segala berkat yang terbaik dari sorga, Tuhan limpahkan bagi kita. Asal kita, saudaraku terkasih Tuhan, bagaimana sikap hati kita menghadapi marah ini. Sekali lagi, jangan ikut hatimu marah. Biarlah saudaraku terkasih Tuhan, kita percaya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, keadaan ini pahit, ya. Berdagang pun aku Tuhan sudah berat, tapi saudara Tuhan sampaikan, percaya, berserah kepada Tuhan. Saudara Tuhan, jaga hatimu, hati yang suci, karena ketika diperhadapkan dengan air pahit, engkau nggak mati. Saudara Tuhan, kan hatimu suci. Saudara Tuhan, saat hukuman Tuhan datang, saudara Tuhan, banyak orang mati, engkau tidak mati, karena hatimu taat dengar-dengaran akan suara sangkakala. Puji Tuhan, ya.